Oke, tadi kita sebelum jeda ada pertanyaan saya soal harga kejujuran ya, karena netizen juga jujur di sini banyak yang mengatakan ini hakim-hakim pada tingkat pengadilan negeri ini harus diawasi secara ketat. Ada juga yang curhat begitu ya, pantasan kasasi saya sudah hampir 4 tahun belum ada jawaban, sama kayak Bu Elsa juga ini ya, sampai 7 tahun menunggu. Ini kasus atau pembangunan sebenarnya saya nggak tahu. Nah, oke, saya mau tanya dulu ke Mbak Almas ya. Mbak Almas, oke, apa solusi tercepat untuk paling tidak mengembalikan kepercayaan publik yang pasti sudah runtuh juga nih melihat kasus dari Hakim Agung tertangkap ini? Silakan, Mbak Almas. Ya, pertama yang paling basic mungkin dari pemilihan ya Mbak ya, Hmm, pemilihan Hakim Agung itu sendiri. Tadi sebetulnya Mbak Bilkis di awal juga menyebut bahwa yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK ini kan dulu pernah disebut-sebut ada kasus yang toilet itu ya, walaupun kemudian ya, lobby toilet dari ya. Oke, ya, lobby toilet di tahun 2013 walaupun kemudian hasil pemeriksaan dari Dewan Etik begitu ya di apa namanya di DPR pun juga juga sudah dilakukan, disebut sudah dilakukan, ya, kemudian disebut tidak terbukti, tapi seharusnya itu sudah menjadi catatan begitu ya, catatan merah begitu, sehingga kemudian menjadi pertanyaan kenapa pada tahun berikutnya, setahun kemudian tetap diusulkan oleh Komisi Yudisial begitu ya untuk mengikuti fit and proper test di DPR, walaupun memang ya waktu itu tidak terbukti ada pelanggaran kode etik atau terbukti bahwa yang bersangkutan melakukan lobby dengan DPR begitu ya, tetapi seharusnya ya itu menjadi salah satu catatan yang oke, kemudian ketika yang bersangkutan terpilih pun seharusnya ya sudah perlu ada pengawasan yang cukup ketat terkait dengan nama-nama Hakim Agung, apalagi yang sudah punya catatan merah sebelumnya begitu. Kemudian baik. yang kedua yang menurut kami juga penting adalah untuk pencegahan begitu ya di Hmm, dalam internal Mahkamah Agung itu sendiri. Bagaimana kemudian bisa mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dari korupsi. oke, Uh, Menurut kami penting soal pencegahan itu bagaimana menjaga dan mengawasi perilaku hakim karena nyatanya posisi mereka ini kan rentan suap ya, sudah banyak kasusnya sehingga PR-nya kemudian adalah bagaimana kemudian peraturan terkait dengan etik, pencegahan korupsi di internal, kalau ada whistleblower system dan lain-lain itu bisa efektif berjalan oke. di internal Mahkamah Agung, sehingga itu menjadi PR besar menurut saya yang harus Kerjakan ya. dibuktikan. Kemudian ya, Baik. kemudian hal lain untuk meningkatkan atau memulihkan kepercayaan publik begitu ya. Ini kan Oke. publik sudah melihat korupsi sebagai satu masalah besar, satu borok begitu ya, yang salah satu yang publik sangat sayangkan adalah kita hampir setiap saat begitu ya disuguhkan pada ada Ya. kasus korupsi, Oke. ada penindakan kasus korupsi, anggota DPR, hakim dan lain-lain ditetapkan sebagai tersangka, tetapi kemudian di endingnya vonisnya itu rendah sehingga Anti kami juga klimaks begitu ya Mbak Almas dari ya? Anti anti klimaks juga klimaks buat gitu keadilan ya, di publik ya? rame di Baik, awal tapi kemudian vonisnya rendah seperti yang baik, tadi ya baik. kasusnya Nur Hadi, suapnya 49 miliar diminta untuk uang pengganti kalau saya tidak salah 83 miliar tapi vonisnya hanya 6 tahun begitu ya, ini kan Baik, anti klimaks baik. sehingga publik juga mempertanyakan Oke, bagaimana terima kasih Mbak efek Almas. jerahnya cegahnya, jadi seperti Baik, itu. terima kasih Mbak Almas. Saya mau ke Mbak Feby, singkat Mbak, mungkin solusi tepat dan cepatnya untuk menjalankan ini terus bagaimana? Iya. Untuk Mahkamah Agung ya? Iya, kalau untuk bicara tentang cepat dan tepatnya, memang tadi sudah beberapa hal disampaikan oleh Mbak Almas bahwa untuk bicara cepat memang kita sudah ada sih azasnya sederhana, cepat, bayar ringan untuk penanganan perkara ya Mbak. Tapi Oke. juga kita tahu nih azas juga ada di atas satu pasal aja ya Bu ya di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Oke. Tidak ada turunan dari azas itu Mbak. Nah mungkin yang pertama yang dilakukan memang terkait dengan aturan dasarnya Mbak. Oke. Azas sederhana, cepat, bayar ringan itu seperti apa sih sebenarnya makhluknya gitu. Jangan hanya ada di satu pasal itu. Oke. Nah itu biar juga bisa diintegrasikan ke dalam prakteknya, itu yang pertama. Yang kedua tadi integritas ya Mbak, masalah integritas. Ya. Bagaimana caranya biar semua penegak hukum itu berintegritas. Penegak hukum termasuk advokat di sini kan Mbak. Tidak hanya dari hakim-hakimnya. Bagaimana panitera tadi, bagaimana jurusita, bagaimana hakim tinggi, hakim Oke. pengadilan negeri, Mahkamah Agung berintegritas tentu dari tadi rekrutmennya. Jadi rekrutmen itu dilakukan secara transparansi dan akuntabel, Oke. tapi dari semua lini, jangan Oke. hanya di tingkat atas saja gitu. Baik, Itu Mbak Feby. yang kedua. Oke,
Saya harus kasih 1 menit terakhir ke Ibu Husnul dan Bu saya, ke Bu Husnul sedikit. Ya, pertama tentu saja regulasi, Ya. ya itu penting. Yang kedua transparansi dan accountability, di situ good governance dan sebagainya. Dan ini juga dalam mengamalkan Pancasila, ini kan kita ngomongin keadilan. Kalau kemarin kita dihadapkan dengan bupati, wali kota, DPRD, Ya, DPR, BUMN dan sebagainya. Sekarang Mahkamah Agungnya, jadi penegakan hukum ya. Penelitian dari LIPI mengatakan bahwa 66% itu penegakan hukumnya itu buruk. Nah ini sebetulnya awareness ya, jadi kesadaran kepada kita semua. Salah satunya adalah strengthening citizens. Oke. Jadi seperti tadi ICW Ini dan sebagainya itu menjadi A sangat wake up penting. call buat society. Oke, terakhir Bu Elsa singkat. Iya, saya kalau ingin perbaikan ya dalam Ya. penegakan hukum di pengadilan, jadi KY ini jangan soal etika aja, Oke. jadi harus diperluas dengan dia bisa memberikan suatu catatan-catatan di mana dia bisa melakukan eksaminasi terhadap putusan-putusan bekerja sama dengan para guru besar Oke. terhadap itu. Dan kemudian akan terjadi catatan hakim A 1, 2, 3 ada catatan merahnya, terus dibikin non palu. Oke. Nah, jadi kalau begitu jadi ada takut, dan kemudian rekrutmennya itu saya perlu setuju dengan Ibu Husnul bahwa dia harus jujur. Oke. Karena itu salah satunya saya nggak pernah lihat itu rekrutmennya dengan melakukan psikologi ya. Apakah orang ini jujur atau tidak? Kalau soal pinter semua, ada semua para dokter Ya, di maksudnya Hakim pintar Agung dan itu. meminteri orang beda tipis ya Bu. Oh, Oke, baik, beda terima tipis, kasih Bu Elsa, ya. terima kasih Bu Terima Husnul, kasih. terima kasih Mbak Feby dan juga Mbak Alma sudah bergabung di Perempuan Bicara. Kita akan bahas lagi kasus-kasus lain dan mungkin topik-topik lain di minggu depan. Sampai jumpa di Perempuan Bicara.